Jadi, lu yang bilang sesat, itu bukan siapa-siapa. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan aja kagak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa? Individu masih di bawah mereka. Padahal yang dibilang katanya, Kementerian Agama kayak begini-gini, mereka itu udah ahli di bidang masing-masing. Kalau seandainya lu masih ngeraguin dari kinerja mereka, lu siapa, gue tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini ngomongin Al-Zaitun lagi ya. Nggak ada habis-habisnya kita ngomongin Al-Zaitun ini. Dari kontroversinya ya, nggak ada habis-habisnya ya, karena kontroversinya mulai dari Panji Gumilang sampai dengan alumninya sendiri ya. Di sini saya akan membahas alumni Al-Zaitun, di mana dia membela sekolahnya dulu ya. Bagi saya itu hal-hal yang wajar ya, karena dia alumni ya dari pesantren Al-Zaitun. Tapi satu hal yang saya pengen sampaikan di sini, bahwa kalau Anda anti atau tidak mau dikritik, Anda keluar aja dari buka bumi ini. Nah, atau bikin planet sendiri, Anda tinggal di situ, maka silahkan tinggal di sana, tidak akan ada yang mengkritik Anda karena tinggal punya planet sendiri di sana. Nah, tapi kalau selama masih tinggal di muka bumi ini dan ada yang nyeleneh, Anda melakukan sesuatu yang aneh, nyeleneh, apalagi kalau tidak sesuai dengan syariat, pasti ada yang mengkritik. Apalagi hal agama Islam, negara di Indonesia ini mayoritas Muslim ya. Kita itu bukan benci ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita itu bukan benci, tapi kita itu sayang terhadap saudara-saudari kita di sana di pesantren Al-Zaitun. Makanya kalau ada yang nyeleneh di sana ya kita kritik ya. Kalau kita biarkan cuek ya, nah ini artinya kita tidak sayang, tidak peduli ya dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, makanya jadi sekali lagi kita kritik bukan berawal dari kebencian, akan tetapi kita kritik karena kita punya rasa kasih sayang terhadap mereka, antara sesama manusia dan sesama Indonesia dan sesama Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, wadzakir bihi, ingatkanlah, seperti itu. Baik, seperti apa video dari alumni Al-Zaitun ini, dia membela pesantrennya, kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, saya sebagai alumni Al-Zaitun akan melanjutkan apa yang saya tahu dan apa yang diajarkan ketika saya belajar di Mahat Al-Zaitun. Terkait dengan katanya Al-Zaitun adalah pesantren sesat. Ponpes katanya sesat gitu. Sesat dari mana? Itu yang ngomong itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kurikulum yang dipakai di Mahat Al-Zaitun adalah standarisasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kurikulumnya itu yang kita pakai. Dan dari PAUD, SD, MTS sampai aliyah itu semuanya akreditasinya A. Dan di Al-Zaitun itu memakai sistem One Pipe Education System, yaitu dari PAUD sampai perguruan tinggi itu semuanya ada. Ikhwafillah sekalian ya, kalau kita mempertahankan sesuatu yang salah ya, kita itu bagaikan berpijak di pijakan yang sangat rapuh, mudah jebol, ya mudah patah dan sebagainya. Orang ini ngomong ya katanya alumni, dia bawa-bawa Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, ya katanya kurikulum di Al-Zaitun itu sudah memakai standar kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah sekarang pertanyaannya adalah ya, saya katakan, tolong katakan pada saya atau tulis di dalam kolom komentar ini ya, kurikulum Kemenak ya 1 ya, di mana kurikulum Kemenak di tingkat berapa, bagian apa yang mengajarkan sholat berjarak renggang, kemudian berjarak bab apa, di bidang apa, mana Kementerian kurikulum Kemenak atau Kementerian kurikulum pendidikan yang mengajarkan sholat berjarak ya. Yang kedua,
Terus kurikulum apa di tingkat apa yang mengajarkan perempuan di depan campur aduk laki-laki dan perempuan, kemudian perempuan di depan, laki-laki di belakang, dan di saat pertama campur. Kemudian yang ketiga, tolong kasih tahu kepada saya atau komentar di bawah kurikulum apa dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan yang mengajarkan sholat ada non muslimnya di situ. Dan ada wakil imam, ya, ada wakil imam pertama, wakil kedua, seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan anggap yang di luar Al Zaitun itu dianggap tidak sekolah. Jangan dianggap, ya. Saya pun sekolah, ya mohon maaf, bukan kita menyombongkan diri, ya. Saya mondok 7 tahun, ya. Saya nginap di pondok 7 tahun, ya. Kemudian saya lanjut S1 sampai S2 di negara Arab, ya. Jadi jangan dianggap, ya. Kemudian jadi silahkan, ya. Silahkan, ya. Ini katanya tadi apa namanya, jangan sok tahu ya bawa-bawa Kementerian Agama, ya. Silahkan tunjukkan kepada kami kurikulum mana. Jadi silahkan, ini katanya tadi di tingkat ibtidaiyah kah, atau di tingkat wusta kah, atau atau tingkat aliyah kah, ya, yang mengajarkan perempuan di depan, kemudian campur aduk laki-laki dan perempuan, kemudian sholatnya renggang, kemudian ada non muslim. Di kurikulum mana itu? Baik, mari kita lanjut lagi. Karena tidak pantas yang namanya individu itu bilang sesat suatu institusi. Yang berhak bilang institusi itu sesat adalah institusi yang lain, bukan individu. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada perkataan satupun dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan itu bilang itu adalah sesat. Yang mengatakan sesat adalah institusi yang lain, yang benar aja, ya. Ini bukan masalah lembaga atau institusi, ya, saling mengklaim sesat apa enggaknya, bukan. Tapi ini adalah masalah standarisasi, ya. Jadi, ya, kalau dari syariat Islam, standar sesat apa enggaknya itu adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, apabila ada orang yang keluar dari Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu sesat. Itu sudah bisa dipastikan, ya. Bukan institusi yang lain, nggak nyambung, ya, menurut saya. Rasulullah SAW sudah bersabda, ya, taraktu fikum amrain wa in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Saya mewariskan, ini kata Rasulullah, 2 hal. Apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kita tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka orang yang tidak berpegang sama Al-Quran dan hadis, maka dia sesat. Itu kata Rasulullah SAW. Baik, mari kita lanjut. Padahal Kementerian Agama adalah kumpulan-kumpulan orang dari yang ngerti usuluddin, yang ngerti pendidikan, yang ngerti agama, yang ngerti hukum, yang ngerti perdata. Jadi kalau seandainya lu bilang sesat, lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, orang ini kurang jauh mainnya. Dia asbun, asal bunyi, akhirnya tong kosong, nyaring bunyinya. Dia nggak update rupanya, Kemarin itu ada dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Khalil Nafis di TV One sudah dijelaskan kemarin. Beliau mengatakan bahwa di Al Zaitun itu ada penyimpangan dan ada kesesatan tafsir Al Zaitun. Jadi orang ini kurang ngopi. Silakan ikuti TV One. Situ ada dari tahun 2022 itu MUI sudah melakukan penelitian dan menemukan ada penyimpangan dan kesesatan tafsir di sana. Baik, mari kita lanjut. Lu tabayun kagak pernah. Masalah tabayun lagi, ya Allah. Kemarin sudah kita bahas, ya. Bahkan sudah ramai di media sosial. Sekelas TV One aja, stasiun TV terbesar itu nggak bisa masuk ke Al Zaitun untuk tabayun, ya. Jangankan apalagi kita ini, ya. Jadi jangan sembarangan ngomong. Anak ini agak sembarangan ngomong, ya. Terus sekelas kita ini orang biasa, susah masuk, ya. TV One aja susah, jangankan TV One. Terus sekelas sekda atau sekretaris daerah Indramayu aja itu sudah susah masuk, ya. Nggak bisa masuk ke sana, susah. Jadi kita balikin aja omongan orang ini. Kalau Anda menyuruh kita tabayun ke Al Zaitun, ya,
silahkan sediakan akomodasinya, semuanya nanti kita layanin. Ya, nanti kita bayung ke sana. Baik, mari kita lanjutkan lagi ya. Dapatnya berita sepotong-potong, dan itu lu dapetnya dari ujaran kebencian lagi. Coba lu bersihkan hati lu. Apabila ada berita datang kepadamu, maka tabayunlah, datanglah ke Al-Zaitun dan lihat. Bapak sekalian, ya seperti yang saya katakan di awal via video tadi, bahwa kita itu kritik karena kita sayang ya. Kita berawal dari sayangan kita kepada saudara-saudara kita seiman di Al-Zaitun. Jangan sampai terlalu jauh dari standar syariat Islam ya. Nah kalau gini, Anda ini jadinya suudzon ya. Makanya di awal kita katakan bahwa kalau nggak mau dikritik, Anda anti kritik ya silakan tinggal di planet lain. Nah dijamin nggak ada yang kritik. Kalau di Indonesia selama ada nyeleneh ya kita kritik. Baik, mari kita lanjut. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya Al-Zaitun itu eksklusif lah. Enggak, itu semua bohong. Kalau seandainya kalian pengen datang aja. Karena nanti situ kalian melihat semua kan. Kalian jadi tahu kebenarannya. Jadi, lu yang bilang sesat, itu bukan siapa-siapa. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan aja kagak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa? Individu masih di bawah mereka. Padahal yang dibilang katanya Kementerian Agama kayak begini-gini, mereka itu udah ahli di bidang masing-masing. Kalau seandainya lu masih ngeraguin dari kinerja mereka, lu siapa aku tanya? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi hidayah bagi kalian semua yang hatinya tidak dipenuhi oleh kebencian, karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita mau bertanya balik pada dia ya. Kita bertanya kembali, lu siapa? Lu siapa ya? Kemenak, betul Kemenak tidak mengatakan bahwa itu Al-Zaitun sesat. Tapi kemarin MUI Majelis Ulama Indonesia di TV One itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa di sana ada ajaran sesat, kemudian ada penafsiran yang menyimpang di Al-Zaitun. Sekali lagi ada penafsiran yang menyimpang di Al-Zaitun. Terus lu siapa? Kemenak juga bukan, MUI juga bukan. Terus Anda siapa yang berhak mengatakan Al-Zaitun tidak sesat? Ya, kita tahu. Jadi seperti itu ya, kata orang ini tadi, bahwa orang yang memahami Al-Quran itu adalah orang yang beriman, yang ber